Lorong terakhir di Lumbang, horor nyata Jawa Timur. Selamat datang di channel Zona Horor. Channel ini menyajikan kisah mistis, kisah nyata. Kali ini channel Zona Horor akan menyajikan cerita horor dari Jawa Timur yang berjudul Lorong Terakhir di Lumbang, horor nyata Jawa Timur. Simak ceritanya hingga selesai. Jika kamu benar-benar berani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Cerita ini berdasarkan kisah nyata dari Jawa Timur malam itu. Angin dari jurang Lumbang berhembus dingin, membawa suara-suara yang terdengar seperti orang berbisik dari balik pepohonan. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu motor Yanto yang baru selesai mengantar pesanan ke rumah seorang pelanggan di lereng bukit. Sudah hampir tengah malam, dan satu-satunya jalan pulang adalah melewati lorong tanah yang oleh warga setempat disebut lorong terakhir. Disebut begitu bukan tanpa alasan. Bonyak cerita, tapi Yanto tak pernah percaya. Sampai malam itu, saat memasuki mulut lorong, suara mesinnya berubah lirih, seolah-olah motor itu takut. Yanto menghela napas. "Ayolah, jangan ngadat di sini," gumamnya. Lorong itu panjang, gelap, dan menciutkan nyali. Akar-akar pohon tua menggantung seperti tangan yang siap meraih siapapun yang lewat. Saat motor melaju pelan, Yanto mulai mendengar sesuatu. Suara langkah. Di belakangnya, tok, tok, tok. Awalnya pelan, lalu makin jelas. Seakan ada seseorang berjalan mengikuti. Namun motor Yanto tidak mendahuluinya. Suara itu tetap berada tepat di belakangnya. Tidak lebih jauh, tidak lebih dekat. Yanto menoleh sekilas. Kosong, hanya gelap yang pekat. Ia mempercepat motor. Langkah itu ikut cepat. Ia pelan. Langkah itu ikut pelan, seolah mengikuti ritme gerakannya. Dingin merambat dari tengkuknya. "Siapapun itu, saya cuma mau lewat," ucap Yanto, pura-pura berani. Tapi suaranya bergetar. Motor terus melaju sampai sebuah titik di mana lorong itu semakin menyempit, hanya cukup untuk satu kendaraan. Lampu motor menyorot sesuatu di depan jalan. Seorang wanita berdiri membelakangi Yanto. Rambutnya panjang menutupi seluruh punggung, pakaiannya lusuh seperti habis basah. Menetes ke tanah. Yanto rem mendadak, nafasnya tercekat. "Bu, permisi, saya mau lewat," katanya gemetar. Wanita itu diam, tidak bergerak. Hanya tetesan air dari rambutnya jatuh ke tanah, tik, 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 tapi tanah di lorong itu kering. Dari mana air itu? Tiba-tiba wanita itu mulai berputar, sangat perlahan, terlalu perlahan untuk ukuran manusia. Siala culong-culongnya berderit ketika tubuhnya memutar berlawanan arah. Ketika wajahnya menghadap Yanto, kosong, tidak ada wajah, hanya cekungan gelap seperti rongga tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Yanto spontan memundurkan motor, tapi lorong itu terlalu sempit. Ia terjatuh ke tanah, merangkak mundur sambil menahan jeritan. Wanita itu melangkah ke arahnya. Suara langkahnya kini lebih jelas, lebih berat, seperti seseorang yang menyeret sesuatu dari dunia lain. Tok, tok. Yanto bangkit, menghidupkan motor sekuat tenaga. Sekali starter, gagal. Kedua, gagal. Ketiga, wanita itu sudah hanya sejengkal di depan. Lampu motor berkedip-kedip, menerangi wajah kosong itu. Lalu dari rongga hitam di tengah wajahnya, muncul suara. Suara lirih seperti ratusan orang berbisik dalam satu waktu. "Pulang lewat sini, harus meninggalkan sesuatu." Yanto berteriak, memutar gas sekuat tenaga. Motor mendadak hidup, dan ia melaju tanpa menoleh lagi. Suara langkah itu masih terdengar mengejarnya, semakin cepat, semakin dekat, hingga akhirnya hilang saat ia keluar dari ujung lorong. Sesampainya di rumah, Yanto langsung mengunci pintu dan berlari ke kamar.
Napasnya masih terengah. Wajahnya pucat, tapi sesuatu membuatnya membeku. Di taman depan rumah, di bawah lampu teras, terlihat jejak kaki basah mengarah ke pintu rumahnya. Jejak itu bukan jejak manusia. Bentuknya panjang, jari-jarinya terlalu banyak, dan semuanya seperti mengarah ke dalam rumah. Pelan-pelan, terdengar tok-tok, bukan dari luar, dari dalam kamarnya sendiri. Yanto memutar badan, menelan ludah, dan melihat pintunya bergetar perlahan, seperti ada seseorang atau sesuatu yang sudah lebih dulu menunggunya sejak lorong tadi. Dan malam itu adalah pertama kalinya warga Lumbang mendengar suara teriakan yang membuat bulu kuduk merinding sampai subuh. Like kalau kamu berani malam-malam nonton ini sendirian, subscribe sebelum kamu mengalami malam ini.